Seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, peta politik jelang pendaftaran capres-cawapres semakin memanas. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversi karena sebelumnya publik melihat gugatan Partai Solidaritas Indonesia soal menurunkan usia capres-cawapres menjadi 35 tahun ditolak Hakim MK. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan tentang syarat capres dan cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah memicu kontroversi. Dalam putusan tersebut, seseorang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa mendaftar sebagai capres atau cawapres selama memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna mengaku kecewa dengan keputusan para penjaga konstitusi. Palguna menegaskan seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat konsisten sejak awal dan memberikan kesejajaran untuk memberikan alasan dalam membuat putusan. Ketika prasangka-prasangka itu dianggap benar, ditambah dengan pertimbangan hukum putusan yang tidak tegas menjelaskan adanya perubahan sikap itu, nah kan prasangka ini yang menjadi lebih berjaya daripada reasonable-nya pertimbangan hukum itu. Itu yang menjadi masalah. Dan ketika itu terjadi, ya otomatislah kepercayaan publik itu pasti turun. Gitu. Jadi itu konsekuensi logis saja gitu. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menerima dan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final, ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Partai Gerindra menyambut baik putusan MK karena bisa memuluskan rencana besarnya untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo. Meski demikian, Gerindra menyebut sosok cawapres belum mengerucut ke nama Gibran, namun masih berkutat di 4 nama dan akan segera diputuskan oleh Prabowo dengan persetujuan dari para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju. Ya, intinya kami menghargai, menghormati proses yang telah berjalan dan kita telah mendengarkan putusannya, kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dan maaf tadi terkait 4 nama udah mengerucut 4 nama tadi masih bicara mengenai 4 nama ya, seperti yang tadi kemarin sudah diinformasikan juga beberapa hari lalu, ada 1 nama dari luar Jawa, 1 di Jawa Barat, 1 dari Jawa Tengah, dan 1 dari Jawa Timur. Sementara itu, PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan putusan MK karena PDIP sudah memiliki calon wakil presiden dan tinggal diumumkan, serta tidak mengarah ke nama Gibran. Banyak opsi-opsi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya, juga calon-calon menteri yang akan mendampinginya.
Maka kita lihat nama-nama yang akan dari Pak Ganjar sudah digodok dan tentu saja sudah siap diumumkan. Tinggal menunggu momentum yang tepat. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, jika benar-benar Gibran akan diusung sebagai cawapres, akan lebih menguntungkan bagi Koalisi Indonesia Maju, yakni Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dibanding menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng putranya, itu ada potensi basis lamanya lari. Dan siapa yang paling diuntungkan? Anies Baswedan. Meskipun ada tambahan suara memang dari basis Mas Ganjar, tetapi antara basis pemilih yang lari dengan yang datang itu netnya negatif, defisit. Ya. Jadi memang yang dirugikan Mas Ganjar, tapi Pak Prabowo juga punya potensi terkurangi basis lamanya kalau misalnya Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Rencananya Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat ketua umum dalam beberapa hari ke depan, mengingat masih ada waktu hingga 25 Oktober untuk mendaftarkan ke KPU. Sementara itu PDI Perjuangan berencana akan memanggil Gibran ke markas PDIP di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2023 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya, memang terkesan kontroversial. Namun itulah realita dari putusan Mahkamah Konstitusi yang seolah memuluskan jalan Gibran untuk menjadi cawapres. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya langsung bersama Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman. Bang Habib, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Selamat pagi, Bang Eriko. Selamat pagi, Bung Iqbal. Lama tak bersua. Assalamualaikum untuk semua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal, Bang Habib, Bang Eriko, jagoan-jagoan Dapil DKI 1 dan 2. Oke, masih adem sejauh ini ya. Saya ingin ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, selama ini Gerindra sudah secara terbuka menyatakan bahwa Gibran menjadi salah satu calon bacawa pres potensial mendampingi Prabowo Subianto. Nah, apakah putusan MK kali ini menguntungkan buat Gerindra? Ya, memang ada aspirasi yang cukup besar ya dari basis massa kami maupun dari masyarakat di luar Gerindra soal Mas Gibran yang diusulkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, termasuk dari daerah pemilihan saya Jakarta Timur ya, ada aspirasi dan semangat itu. Namun kami perlu menegaskan ada 3 hal yang memungkinkan Mas Gibran maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang pertama adalah soal regulasi. Nah, kalau regulasi sudah selesai, apapun MK sudah memutuskan. Banyak yang pihak yang mengkritik, tapi menurut saya banyak juga pihak yang mensyukuri. Di berbagai kota orang menggelar syukuran ya menyambut putusan MK ini. Yang kedua adalah keputusan para partai politik pengusung Pak Prabowo. Jadi kan kami juga nggak bisa membuat keputusan sendiri, walaupun memang ada narasi misalnya partai-partai politik itu menyerahkannya ke Pak Prabowo. Tetap saja ya tradisinya Pak Prabowo dalam memutuskan harus bermusyawarah dengan para ketua umum partai politik yang bersama beliau. Nah, yang ketiga yang tak kalah penting menurut saya juga ini sangat penting adalah perkenan atau kebersediaan dari yang bersangkutan sendiri, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Apakah beliau berkenan? Apakah beliau bersedia diajukan menjadi cawapresnya Pak Prabowo dengan segala macam persoalannya ya. Nah, itu yang harus dipastikan. Nah, kalau 3 hal tersebut ada, nah barulah bisa kita bicara Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, jadi masih menunggu pendapat dari partai koalisi juga sejauh ini ya. Kemudian saya ingin ke Bang Eriko. Bang Eriko tadi Bang Habib menyatakan ya ada beberapa yang bahkan sudah syukuran gitu atas putusan MK ini sehingga Gibran istilahnya bisa mulus menjadi cawapres. Nah, kalau PDIP sendiri gimana? Kader Anda ini digadang-gadang menjadi cawapres dari koalisi lain, dalam hal ini Prabowo Subianto. Anda rugi atau untung dari putusan MK kali ini, Bang Eriko? Ya, Mas Iqbal lama tidak bersua ya. Dulu sama-sama Mas Iqbal ini di setiap kegiatan dan sekarang sudah berbeda. Kalau Habibur Rahman kita masih
pakaian biasa, Iqbal sudah pakai jas ini sekarang, udah berbeda. Kita masih pakai kaos, Bang. Ya? Iya, silakan, Kita masih Bang. pakai kaos. Iya, betul. Nah, jadi begini, Mas Iqbal, Mas Yunarto, saudaraku, begitu juga Bung Habibur Rahman, dan seluruh pemirsa yang ada dimanapun Anda berada menyaksikan Metro TV. Kalau kita melihat, bergantung dari persepsi mana kita secara jernih melihat ini. Memang kalau dari berbagai macam WA yang saya terima, itu jelas ini seperti memberikan karpet merah. Saya jawab, kenapa harus karpet merah? Bukan karpet yang lain. Selalu disebut dengan karpet merah, kan begitu. Nah, saya jawab bahwa ini bergantung kita melihatnya dari sudut apa. Memang ini kelihatan seperti seolah-olah sudah dipersiapkan begitu. Kita lihat dari baliho, dari lain-lain. Benar yang disampaikan Adinda saya Habibur Rahman tadi, tapi kan bergantung daripada persepsi apa yang dilihat oleh masyarakat. Nah, banyak komentar di dalam ini, contoh bahwa dari Profesor Mahfud MD sendiri menilai ya kita harus menyetujui, memahami ini karena kenapa? Ini keputusan MK adalah final and binding. Tapi dari prosesnya sendiri terlihat, kalau dilihat dari 9 hakim MK ini, Mas Iqbal, kita jeli ya, betul ada 5 yang menyatakan bahwa usia 40 tahun, tetapi juga sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah dan lain-lain. Tetapi ada 2 juga hakim MK yang menyatakan bahwa minimum setingkat gubernur ya, kalau saya tidak salah begitu. Nah, ini juga banyak persepsi yang timbul di tengah masyarakat. Jujur saja, hal ini sebenarnya kita tidak inginin, seolah-olah MK ini terdegradasi tingkat kepercayaannya karena kejadian-kejadian ini. Apalagi di dalam hakim MK sendiri itu menyampaikan merasa aneh. Nah, ini kan membuat masyarakat sendiri menjadi bingung. Loh, ini Mahkamah Konstitusi, tempat kita terakhir meminta satu pendapat secara hukum. Nah, ini ternyata reaksinya seperti itu. Nah, ini ya Bung Iqbal, kalau secara jujur inilah yang respon yang terjadi di masyarakat sekarang. Bagi kami tentunya ini pertanyaan Bung Iqbal. Bagi kami seolah-olah sudah disiapkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Eriko, terutama soal pernyataan dari Prof. Saldi Isra tadi yang cukup menarik karena dianggap sebagai salah satu luar biasa baru pertama kali mendengar ini. Namun kami harus jeda untuk headline news terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Amar putusan aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sesungguhnya hanya didukung oleh 3 hakim konstitusi saja. Oleh karenanya, amar putusan aku seharusnya hanya menyangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima hakim konstitusi tersebut. Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan ketika pembahasan di RPH, titik temu atau arsinar termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu buru-buru, serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah in casu 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan in casu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Yaitu pernyataan dari salah satu hakim MK, Saldi Isra. Dan pemirsa, sejumlah tokoh mulai dari guru besar, budayawan, tokoh pendidikan hingga pegiat anti korupsi menyampaikan keprihatinan mereka mengenai putusan MK terkait batas usia capres-cawapres yang dianggap memicu adanya dinasti politik. Para tokoh mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan tersebut yang dinilai akan memicu kelanjutan dinasti politik di Indonesia dalam skala besar. Mereka menyebut reformasi di Indonesia kembali ke titik nol. Kemunduran reformasi disebutkan ditandai dengan adanya degradasi demokrasi yang diperburuk dengan fenomena politik dinasti. Salah satu tokoh yang merupakan seorang pengamat hukum, Usman Hamid, mengungkap dengan disetujuinya keputusan tersebut akan muncul budaya dinasti politik yang membahayakan demokrasi. Ia mengungkapkan Presiden secara frontal telah menunjukkan keistimewaan terhadap keluarganya dan mengedepankan kepentingan anak-anaknya dalam berpolitik yang minim pengalaman maupun prestasi dalam berpolitik.
dan ini ditujukan kepada siapa dan mengapa? Ya, putusan MK hari ini sebenarnya putusan yang mengecewakan masyarakat, terutama masyarakat yang ingin memperkuat demokrasi di Indonesia, memperkuat kelembagaan negara yang seimbang antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kita berharap Mahkamah Konstitusi mengerti suara-suara yang berkembang di masyarakat, mengerti rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami fenomena politik dinasti. Bukan lagi gejala, tetapi sudah menjadi fenomena yang nyata bahwa sejumlah anak presiden, sejumlah anak kepala negara itu menikmati kekuasaan, menikmati jabatan publik dan juga fasilitas bisnis dari kelompok oligarki ketika bapaknya sedang berkuasa. Dan kita akan kembali membahasnya bersama Bang Habib dan Bang Eriko serta Mas Toto. Tadi Mas Toto, saya ingin ke Anda. Tadi Bang Habib menyatakan memang masih menunggu keputusan dari seluruh parpol koalisi untuk meminang ya Gibran menjadi cawapres. Kemudian Bang Eriko bilang ini seolah-olah sudah disiapkan putusan MK ini. Nah, kalau Anda memandang putusan MK ini seperti apa? Plot twist atau sudah bisa Anda prediksi, Mas Toto? Ya, pertama pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Pak Prabowo ya. Terima kasih. Bang Habib. Hari ini kan kalau saya tidak salah sudah ramai. Terkait MK ya tadi tergantung kacamatanya dari mana. Tapi kan kalau kita lihat bebannya kalau dari Bang Habib dan Gerindra enteng-enteng saja sebetulnya. Karena ketika misalnya muncul isu terkait politik dinasti, yang kena itu kan bukan Pak Prabowo, bukan Gerindra, bukan Bang Habib, tapi Pak Jokowi dan Mas Gibran dan keluarga. Jadi memang dari sisi politik beban persepsi ini malah kemudian muncul di Pak Jokowi. Kenapa juga lebih kepada Pak Jokowi yang punya ipar di Mahkamah Konstitusi bukan Pak Prabowo, tapi Pak Jokowi, sehingga kemudian isu konflik of interest, Mahkamah Keluarga itu juga menimpanya Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa keramaian ini lebih kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sampai kemudian harus menjawab dari Cina mengenai keputusan MK ini. Dan apakah ini sebuah keberuntungan buat Gerindra dan Pak Prabowo? Kita bisa melihatnya juga dari dua sudut pandang ya. Terus terang kalau dibaca di data survei, mau survei saya, Mas Burhan, Saiful Munjani, di level persepsi kalau dibandingkan dengan 3 cawapres lain yang sering disebut, ada Bu Khofifah, ada misalnya Erick Thohir, sebetulnya simulasi Prabowo Gibran itu paling rendah. Tapi kan menjadi pertanyaan kenapa kemudian ketika di survei paling rendah tapi namanya paling sering disebut. Misalnya oleh organ resmi seperti Tidar pun kemarin juga sudah disebut. Memang ini kan asumsi bahwa mobilisasi lebih mungkin terjadi dalam konteks ketika anak presiden menjadi seorang calon wakil presiden ya. Walaupun ini asumsi lagi-lagi ya. Dan kalau asumsi itu betul kan tidak sehat buat demokrasi. Artinya yang akan terjadi adalah potensi kecurangan, penggunaan aparat dan lain-lain. Nah lagi-lagi ini semuanya masih tentang asumsi karena memang Mas Gibran belum tentu maju. Tapi kalau memang dibaca dari statement Bang Habib tadi sepertinya memang kalau mau menebak-nebak peringkat 1 di antara nama-nama yang ada sepertinya memang masih Mas Gibran ya yang kemudian menjadi pilihan utama. Tapi balik lagi zero sum game ini dan beban politik termasuk di level persepsi tentang politik dinasti itu lagi-lagi bebannya bukan di Pak Prabowo, bukan di partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju, tapi ada di Pak Jokowi dan keluarga. Itu menurut saya jadi tantangan. Baik, ini sebagai dikhawatirkan akan semakin memperkuat indikasi dinasti politik yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi ya Mas Toto. Bang Habib, gimana Anda menanggapi di antara banyak kader yang diharapkan bisa berkualitas begitu, tapi akhirnya ujung-ujungnya ini nama Gibran yang menurut sejumlah pihak ya karena anak presiden begitu, pasti banyak mendapatkan keuntungan dari fakta bahwa Gibran ini adalah seorang anak presiden. Ini apakah artinya Gerindra akan segera mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto karena pendaftaran sudah dekat. Besok hari Kamis sudah mulai dibuka pendaftaran capres-cawapres, Bang Habib. Ya, saya sedikit mengomentari tadi ada tayangan pernyataan Bapak Saldi Isra, Hakim Konstitusi ya, pada penekanan misalnya ada pihak yang tergesa-gesa ingin memproses perkara ini. Perlu disampaikan bahwa memang
dissenting opinion itu adalah pendapat berbeda. Nah, sehingga yang menjadi acuan ya dalam penerapannya adalah konklusi dan diktum putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin secara terang dan jelas mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Nah, kalau soal tergesa-gesa juga sudut pandangnya bisa berbeda. Kami yang praktisi di Mahkamah Konstitusi ya juga justru melihat sebaliknya. Ini justru ada pihak yang ingin memperlambat putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga ya tuntutan anak muda agar keadilan ya baginya bisa diperoleh dengan lebih cepat tertunda sampai setelah pemilu. Siapa Bang Habib yang ingin memperlambat itu? Indikasinya adalah persidangan ini harusnya selesai pada akhir Agustus. Ya, akhir Agustus ketika semua pihak telah menyampaikan materi kesimpulan. Biasanya ya RPH itu bahkan dimulai sebelum disampaikannya materi kesimpulan. Jadi paling lama biasanya putusan Mahkamah Konstitusi MK itu keluar 1 minggu atau 2 minggu setelah materi kesimpulan yang di perkara ini tanggal 5 atau 6 September. Okay. Ya, berarti kan sekitar pertengahan September itu normalnya sudah keluar. Tetapi kami juga mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, apakah ada pihak yang sengaja ingin memperlambat perkara ini sehingga menjadi kehilangan konteks ketika ya diputusnya terlalu lama. Nah, ini kan soal sudut pandang. Kita hormati apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, tetapi sudut pandang yang lain juga perlu kami sampaikan. Nah, terkait tadi ya soal langkah berikut terkait aspirasi masyarakat soal pencalonan Mas Gibran, ya tentu kami harus tegaskan, kami nggak bisa sampaikan sekarang karena para ketua umum partai politik belum memutuskan. Ya, semalam terakhir Pak Prabowo mensosialisasikan kepada kami anggota Dewan Pembina 4 nama itu, gitu loh. Kalau saya misalnya wakil rakyat Jakarta Timur mewakili masyarakat saya, tadi sudah berharap, kalau bisa malam ini diputuskan cawapres muda yang gigih dan berani, gitu kan. Tapi ternyata kan enggak juga, gitu kan. Pak Prabowo sabar, tunggu. Kita harus berbicara dulu dengan sahabat-sahabat saya, para ketua umum partai politik. Okay. Jadi waktunya memang masih leluasa sekali ya. Kalau ini kan dibilangkan tradisi kita tuh banyak ya penentuan cawapres di era seperti ini adalah last minute. Kita ingat dulu Pak Mahfud ya diganti Kiai Ma'ruf Amin konon di hari terakhir ya. Kalau ini kan masih bukan last minute lagi, masih berapa ratus jam ya, dibuka saja belum. Berakhirnya baru tanggal 25. Jadi kami standby, sabar dan siap menunggu putusan para pimpinan kami. Oke, baik, meskipun kami nanti sudah dibuka pendaftaran baca pres dan baca pres dan salah satu koalisi dalam hal ini Perubahan sudah siap untuk mendaftarkan. Sementara ada 2 koalisi yang masih belum memutuskan nih. Bang Eriko tadi, Bang Habib menyatakan kalau bisa malam ini sudah diumumkan begitu. Nah, PDIP memandang bagaimana yang kadernya digadang-gadang akan mendampingi capres dari koalisi lain. Apakah saya dengar Gibran kan akan segera dipanggil ya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Waktu itu Anda menyatakan pada saat kami mendengar soal ini, Ketua Umum happy-happy saja tuh. Nah, sekarang apakah masih happy-happy setelah putusan MK ini keluar, Bang Eriko? Ya, saya kebetulan yang kemarin Mas Iqbal yang mendampingin beliau dalam acara peresmian kantor DPD, kantor DPC, dan juga ada PAC, kantor di tingkat kecamatan yang ada kebetulan di Kota Solo. Jadi saya melihat sendiri beliau tidak ada kelihatan seperti sesuatu ada beban atau apa, justru santai, justru mengingatkan. Nah, pada waktu menyampaikan ke Kota Solo, inilah salah satu contohnya, ini yang namanya, ya kalau saya sebut senior kami ini Mas FX Rudi ini orang yang setia, yang loyal, ya kan, karena memang sudah 40 sekian tahun berada di partai. Itu yang beliau sampaikan, karena pada sebelumnya ada pembicaraan mengenai berpulangnya dari kader kami yang ketua fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta almarhum Mas Gembong Warsono yang juga sangat senior di dalam partai. Nah, konteks kemarin mengingatkan kepada seluruh kader partai dan sekaligus sambil meresmikan kantor-kantor. Jadi tidak ada sesuatu hal yang merasa
berat atau apa, tidak. Justru pada saat pembicaraan kami, nah kan nanti ada waktunya, hari Rabu besok juga kan ada pertemuan dengan para ketua umum. Kalau dengan Mas Gibran, memang rencananya Pak Sekjen akan bertemu besok hari Rabu di DPP partai ya, sambil berkomunikasi. Kan ini begini, Mas Iqbal. Tadi dikatakan Bung Habibur Rahman, ya bagi kami satu sisi kan merasa luar biasa ya. Artinya kader PDI Perjuangan ini ternyata dibutuhkan di tempat lain, sangat dibutuhkan seperti begitu. Itu memberikan satu kebanggaan. Tapi satu sisi lagi, itu tentunya kan dalam etika berpartai, berpolitik, berorganisasi, kan tentu ada internal kami yang perlu dibicarakan apakah betul seperti itu. Kan ini kan sebenarnya masih, kalau boleh dengan kata-kata yang terang terbuka, ini kan masih menduga-duga kan. Tadi sudah disampaikan Adinda Habibur Rahman bahwa bisa saja kan ini kan tergantung dari keputusan dari Mas Gibran juga. Kalau memang ini benar terjadi pada keesokan hari. Sekali lagi, ini semua masih mungkin terjadi. Tadi juga dalam pembicaraan di media TV lain, kami berbicara dengan kader PAN. Nah, apakah PAN juga tidak mengajukan yang namanya Mas Erick Thohir yang sudah sedemikian lama berkomunikasi dengan Gerindra dan sudah mendukung seperti itu. Apakah Pak Yusril juga tidak dimajukan dari PBB? Tapi kalau melihat rangkaian selama ini hingga putusan MK itu nama Gibran. Iya, Bang Eriko. Maksudnya, ini yang mau saya sampaikan bahwa Mas Iqbal, keputusan MK ini kan salah satu faktor yang membuat ini kesempatan ini seperti ini bisa terjadi. Dan kan Mas Iqbal belum tanyakan, apakah reaksi PDI Perjuangan? Loh, saya mau sampaikan pada tahun 2019 tadi yang sudah disampaikan oleh Habibur Rahman bahwa di last minute terakhir, bukankah tidak mungkin ada hal yang tak terduga untuk diputuskan? Bisa saja terjadi satu kejutan, kita tidak tahu. Karena ini adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri bersama para ketua umum partai, nanti bersama Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kami, nanti kan akan diputuskan di sana. Dan itu adalah menjadi kewenangan beliau-beliau untuk nanti memutuskannya. Nah, ini yang kita belum tahu, Mas Iqbal. Apakah besok di hari Rabu? Apakah di hari Kamis pada saat pendaftaran pertama ataukah hari Jumat? Nah, ini biarlah itu menjadi ranah dan kewenangan para ketua umum partai dan Mas Ganjar Pranowo untuk menentukannya nanti. Seperti itu, Mas Iqbal. Gibran akan dipanggil oleh PDIP ya. Mas Toto, kalau Anda melihat dinamika antara PDIP dan Gerindra nih, istilahnya tadi menyebut ini rebutan kader begitu ya. Nah, kalau Anda melihat seperti apa? Kedepannya nih yang satu sudah optimis atau bahkan bisa dibilang cukup yakin secara terbuka menyatakan akan meminang Gibran Rakabuming Raka. Tapi dari PDIP menyatakan bahwa masih akan memanggil Gibran dan semua bisa saja terjadi last minute. Anda melihat akan seperti apa ke depan nih? Saya melihat sih PDI Perjuangan sudah tidak pada tahapan kemudian terpengaruh ya terkait dengan Pilpres dengan bagaimana sikap Gibran. Karena memang Gibran maju atau tidak di Gerindra pun Gibran memang tidak pernah masuk dalam skenario pencapresan PDI Perjuangan. Saya pikir tidak mungkin PDI Perjuangan memasangkan misalnya seperti isu-isu Ganjar dengan saya meyakini tidak. Jadi saya pikir fokus teman-teman PDI Perjuangan sudah pada kemudian memang kapan mendeklarasikan nama cawapresnya Mas Ganjar, lalu kemudian berpikir tentang skenario yang saya harus katakan terburuk ya, apabila Mas Gibran memang betul-betul dicalonkan dari koalisi lain. Dan PDI Perjuangan ini menariknya, uniknya kadang-kadang suara elektoralnya tuh lebih tinggi kalau dikeroyok. Saya nggak tahu Bang Eriko sejarah seperti apa ya. Buat Gerindra pun saya pikir juga sudah punya ya skenario-nya tersendiri ya. Saya pikir sudah siap juga andai kata harus mencalonkan kadernya PDI Perjuangan sebagai cawapres, dan mungkin sudah siap juga untuk kemudian berargumentasi dan kemudian melakukan konsolidasi. Karena suka atau tidak kan pasti ada proses rekonsolidasi. Misal kalau berbicara mengenai image dari Pak Jokowi yang tingkat kepuasan publiknya tinggi, mungkin Pak Prabowo bisa mendapatkan tambahan suara. Tapi di sisi lain betul juga tadi analisis dari Mas Burhan, bahwa di beberapa daerah yang memang berbasiskan massa yang tidak pernah memilih Jokowi dalam 2 pemilu sebelum, itu bisa kabur. Dan itu mungkin yang senang Mas Iqbal tuh, amin suaranya akan naik gitu nanti kan, kalau kondisi seperti itu. Jadi apa yang akan diputuskan ini sebenarnya belum bisa kemudian dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan, karena pertarungan 3 kutub ini itu polanya akan lebih kencang dan ini masih berbicara mengenai peluang menang.
bukan 14 Februari. Kemungkinan besar akan ada putaran kedua. Siapapun yang akan masuk di putaran kedua, kita akan menunggu hasil 26 Juni. 8 bulan dari sekarang. Dan kalau melihat kecepatan manuver-manuver politik dari masing-masing calon, saya menduga ini akan menjadi pemilu yang paling banyak kejutannya, dan setiap kejutan itu akan memberikan efek elektoral kepada masing-masing pasangan. Jadi kita nikmati saja kejutan-kejutan yang lain terjadi, tapi yang ingin saya ingatkan adalah apa yang menjadi keputusan dari Koalisi Indonesia Maju terkait Mas Gibran akan maju atau tidak, efek kontroversinya itu tidak akan kemudian dihadapi oleh partai-partai, Partai Gerindra, Partai Koalisi Indonesia Maju yang lain termasuk Pak Prabowo sebagai capres, itu akan menjadi beban yang harus dijawab oleh Jokowi dan keluarga. Oke, baik. Bang Habib, tadi Bang Eriko sedikit menyebutkan ya ini soal etika berpolitik. Beberapa kader PDIP dalam beberapa kali wawancara juga menyatakan soal etika politik. Nah, PDIP menilai mengambil kader partai lain tidak punya etika. Tanggapan Anda gimana, Bang Habib? Ya, pertama tentu belum menjadi putusan ya pengajuan Mas Gibran, baru aspirasi dari masyarakat. Ya, jadi kalau soal sosok politisi diajukan oleh bukan partai tempatnya berasal, kan kita bukan fenomena baru. Kita tahu misalnya Pak Yusuf Kalla 2004 ya bukan diajukan oleh Partai Golkar menjadi wapresnya SBY. Kemudian 2014 demikian juga, Partai Golkar itu kan partainya mendukung Pak Prabowo, tetapi Pak Yusuf Kalla maju sebagai wapresnya Pak Jokowi. Dan fenomena yang terbaru misalnya Pak Sandiaga Salahuddin Uno, kader Partai Gerindra, melakukan komunikasi yang intens untuk ya katanya sih ya memperjuangkan posisinya sebagai bacawa pres dari tempat lain. Hal tersebut bagi kami anggap sebagai dinamika politik yang biasa ya, karena memang politik itu kan soal hak untuk hak seseorang memilih. Jadi kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kami tidak pernah, Anda lihat saja ya di jejak digital ya, tidak pernah mempermasalahkan P3 misalnya, partai lain yang menjalin komunikasi dengan Pak Sandi ketika beliau masih kader. Bahkan kami juga tidak pernah mempersoalkan Pak Sandi sendiri, karena itu murni pilihan beliau. Orang berpartai itu kan bukan hanya karena ideologinya juga, tetapi apakah kepentingan subjektifnya saat itu misalnya, cita-cita subjektifnya saat itu misalnya, situasi subjektifnya saat itu bagi dirinya misalnya berbicara lain. Nah, jadi kita hormati hal-hal tersebut karena memang di Undang-Undang Partai Politik itu kedaulatan itu kan ada di anggota. Jadi soal-soal tersebut bagi kami bukan isu yang terlalu rumit ya, karena kami sudah sering dan sudah pernah melihat contoh-contoh best practice di kasus-kasus yang lain. Oke, Bang Eriko, kita langsung konfirmasi ya. Itu hal yang normal saja mengambil kader partai lain untuk dijadikan bacawa pres begitu. Nah, kalau Anda melihat ini apakah wacana atau belakangan berhembus ya, kenapa tidak Ganjar Gibran misalnya. Nah, apakah ini nanti juga akan dibahas dalam pemanggilan Gibran saat ini? Apa langkah PDIP selanjutnya? Mas Iqbal, saya tadi benar apa yang disampaikan Adinda saya Habibur Rahman itu. Ini hal-hal yang biasa saja, contoh saja di koalisinya yang lain, yang sudah hampir pasti jadi sudah surat menyurat juga, ya, tapi belum ini itu berpindah dalam waktu singkat bisa berbalik arah. That's the politik, the art of possibilities, Mas Iqbal. Tidak ada yang tidak mungkin. Hidup itu adalah pilihan. Tetapi apakah pilihan itu benar atau tidak, itu waktu nanti akan membuktikan, simpel saja. Nah, bagi kami di PDI Perjuangan, jujur ya sebenarnya Mas Iqbal, saya secara terbuka sudah menduga hal ini. Sebenarnya saya tidak suka dengan mengatakan menduga. Dan boleh ditanyakan Mas Toto sama pengamat lain, apapun keputusannya nanti sekali lagi tidak mau berandai-andai dalam tanda kutip, itu sangat menguntungkan PDI Perjuangan dan juga kerjasamanya dengan P3 Perindo Hanura. Nanti lihatlah, nanti Mas Iqbal nanti beberapa waktu lagi setelah itu diputuskan, undang lagi kami dengan Bung Habibur Rahman sama Mas Toto. Nanti saya akan sampaikan apa keuntungannya. Sekarang saja di tingkat survei, boleh ditanyakan kepada seluruh lembaga survei, itu PDI Perjuangan dan juga teman-teman
kerjasamanya sudah semakin meningkat. Kami sekarang sudah di atas 25. Itu konsistensi yang ada yang terjadi. Jadi sekali lagi pilihan-pilihan ini tentu nanti waktu yang akan membuktikannya. Jadi dan masih bagi mungkin kami, ya Ganjar Gibran ya, apapun Bang Eriko nanti ya? yang diputuskan tidak ada masalah dan tidak gentar terhadap hal ini. Dan kami sudah membaca hal ini. Kalau ini pun terjadi, tidak ada hal yang mengagetkan. Sama seperti keputusan MK ini, bahkan Mas Bambang Pacul tanggal 29 sudah memprediksi hal ini dan memang tepat sekali. Satu catatan, Mas Iqbal, keputusan MK ini sebenarnya menarik ya. Ada dua yang menyampaikan dengan basis bahwa atau pernah menjadi gubernur, kan begitu kan? 3 yang tidak menyampaikan persyaratan seperti itu. Ini juga menjadi perdebatan publik sekarang. Ini menjadi satu hal yang menarik, pembelajaran bagi kita semua. Bang Eriko, itu Mas Iqbal dari ya atau tidak Ganjar dan Gibran, ada kemungkinan duet Ganjar Gibran ini? Mas Iqbal, kami tidak pernah membahas sesuatu sebelum hal itu terjadi. Ini kan baru keputusan MK, betul? Ya, baru kemarin kan. Nah, besok akan ada pertemuan antar ketua umum dan juga dengan seluruh tim pemenangan. Nah, kita tunggu saja besok bagaimana perkembangan yang terjadi. Sekaligus besok juga kan Mas Gibran bertemu dengan Pak Sekjen ya. Jangan kita dahului Mas Iqbal. Nanti kalau begitu PDIP tidak khawatir kadernya Mbak Lelo. Kan begitu. Iya. Gimana? PDIP tidak khawatir kadernya Mbak Lelo nanti, Bang Eriko? Yang enggak lah. Wong di koalisi di sana saja ada yang di menit terakhir berpindah, itu hal-hal yang simpel-simpel saja. Sama seperti pertanyaan Mas Iqbal barusan, tidak ada yang kita khawatirkan dalam hal ini. Kita lihat saja besok lusa. Oke, baik, kita nantikan. Mas Toto, bagaimana Anda melihat ke depannya lagi-lagi ini banyak yang memandang semakin menguatkan dinasti politik. Apa dampak putusan MK ini terhadap marwah dari para wakil Tuhan? Ini bukan tentang masalah, kalau tentang MK betul ya, ini presiden buruk tanda kutip kalau kemudian orang mengkait-kaitkan dengan istilah mahkamah keluarga. Artinya ya memang ada argumentasi yang menurut saya bisa disampaikan kepada masyarakat, karena bisa saja dari pihak yang misalnya senang seperti Bapak Habib akan mengatakan ini framing serangan politik ya. Argumentasi berbasiskan hukum itulah yang sesuai dengan akal sehat yang harus dijelaskan, sehingga kemudian keputusan MK ke depan tidak dikaitkan dengan distrust dari sebagian kalangan masyarakat. Karena kalau saya dari awal sudah mengatakan selama masih ada iparnya, menurut saya sangat riskan buat Pak Jokowi ataupun keluarga atau pihak-pihak yang merasa dekat dengan Jokowi ikut mendorong adanya keputusan ini. Karena apa? Suka atau tidak kan kita melihat ini bukan ruang kosong. Gerakan politik terkait Gibran untuk maju sebagai cawapres itu kan bahkan sudah ada, sudah muncul, balihonya sudah ada, relawannya sudah ada sebelum gugatan masuk di MK. Sehingga tidak salah kalau kemudian persepsi mengatakan ini bermula dari gerakan politik. Dan keputusan ini dibuat bukan dalam konteks memberikan panggung lebih besar kepada anak-anak muda, tapi meloloskan satu sosok yang kebetulan adalah anak dari pihak yang berkuasa dan ponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Balik lagi, ini mengenai trust yang bisa terbangun di masyarakat, baik kepada Mahkamah Konstitusi yang paling besar, tapi menurut saya adalah terhadap Pak Jokowi. Yang kalau kita ingat dalam nilainya di alam demokrasi, itu menjadi sangat unik dan menjadi sangat besar ketika dia menjadi simbol pertama, sosok dari yang bukan bangsawan politik, bukan darah biru, apalagi bukan politik dinasti, tapi kemudian berhasil secara bottom up naik menjadi wali kota, gubernur, bahkan seorang presiden yang saat itu bisa mengalahkan Pak Prabowo yang jauh lebih memiliki modal-modal sebagai bangsawan politik tadi. Itu yang saya sebutkan, beban tadi bukan ada di pihak-pihak lain, tapi akan ada di Pak. Baik, terima kasih Mas Toto. Ini saya lihat apalagi dari status Instagramnya seperti kecewa gitu ya terkait dengan dinamika yang terjadi pada akhir-akhir ini. Terima kasih Bang Habib, terima kasih Bang Eriko, terima kasih Mas Toto, terima kasih. Sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Habib, kita akan nantikan ya. Kita akan nantikan dinamika selanjutnya. Dan pemirsa, itulah perbincangan kami terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, siapa yang untung, siapa yang rugi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.